Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa, guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Miftahul Ulum, mahasiswa PPG Darjat UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, akan menyajikan video pembelajaran uji kinerja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Sebelum kita memulai materi tentang iman kepada malaikat, lebih dahulu kita membaca doa, yang mana doa itu dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo dipersilakan.
Coba berdiri. Silakan cek kembali kerapian bajunya. Yang laki-laki bajunya diperiksa, yang perempuan kerudungnya, bajunya diperiksa. Kalau udah dipersilakan duduk. Kita udah bikin grup masalah tentang absen, yaitu menggunakan Google Form. Coba dibuka. Saya mempunyai kata-kata, yang mana kata-kata ini tentang motivasi. Setiap orang mempunyai perjalanan masing-masing. Fokuslah pada perkembangan dirimu, bukan membandingkan dengan orang lain. Maksud dari bahasa ini, setiap orang itu mempunyai jalannya masing-masing. Tidak boleh membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena setiap orang itu beda level. Walaupun sama-sama diciptakan oleh Allah. Beda level. Kita sama-sama nasi, sama-sama ciptaan Allah Ta'ala, sama-sama kita sama-sama kita dilahirkan oleh seorang ibu. Kenapa kok beda-beda? Ada yang sukses, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa kok tidak sama? Nah, dari situnya semua orang itu mempunyai jalan masing-masing. Tidak boleh saling menegur, tidak boleh saling mengingatilah. Itu loh. Paham? Saya mempunyai kuis, yang mana kuis ini siapa yang bisa angkat tangan, nanti di akhir pembelajaran sama Bapak akan dikasih hadiah. Paham? Cepat-cepatan ya, siapa bisa langsung angkat tangan ya. Soal nomor 1. Siapakah malaikat itu? Monggo silakan diperkeras suaranya. Bagus. Yang nomor 2, perbedaan malaikat manusia dan jin. Siapa yang bisa? Coba yang keras. Malaikat dari cahayanya saya bertantangan selalu taat pada Allah, tidak butuh makan dan minum, tidur, tidak mati hingga akhir zaman, dan tidak terikat diusir ruang dan waktu. Manusia dari kanan hanya punya tangan, ada yang taat dan berat sebelum makan, minum dan tidur, mati sebelum akhir zaman, dan terikat dimensi ruang dan waktu. Jin dari api punya sayap dan tangan, ada yang taat dan berat sebelum makan, minum dan tidur, mati sebelum akhir zaman, dan terikat dimensi ruang dan waktu. Berarti bagus jawabannya. Berarti manusia, malaikat, jin itu tidak sama. Tepuk tangan. Ini sekarang kita menginjak ke materi ini. Sebelum kita menjadikan kelompok, nanti sampai itu setelah mengamati video ini, sampean dijadikan 3 kelompok, yang mana kelompok itu sudah saya share di grup. Tuh. Setelah kita mengamati video ini, terus kita mengamati video ini sampai nanti
dicermati, nanti sama Bapak ditanyakan apakah ini adalah apa yang terdapat di buku ini nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pelajari untuk iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah berbakar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat Allah yaitu kita meyakini bahwa malaikat itu ada, dan mereka adalah hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap selalu bertasbih atau bersucikan Allah dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas keizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud berupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus dua malaikat yang selalu mencatat segala perbuatan. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang mengetahui dalam jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada satu, yaitu pertama, malaikat ini tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat ini tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki dari Allah. Tiga, malaikat Israfil tugasnya menunggu sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari ini. Keempat, malaikat Israfil tugasnya mencabut nyawa. Lima, malaikat Pembuka tugasnya menanya di dalam kubur. Enam, malaikat Nakir tugasnya menanya juga di alam. Tujuh, malaikat Wakil tugasnya mencatat segala amal baik. Delapan, malaikat Atid tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10, malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Setelah kita mengamati video barisan, apa yang sampai ketahui tentang apa itu? Mengetahui malaikat beserta tugas-tugas bos. Sekarang kita membentuk kelompok sesuai Bapak kirim ke grup.
Kalau udah selesai kelompok 1, hasil diskusinya maju ke depan untuk dipresentasikan. Monggo. Tentang serius. Terutama malaikat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Sebutkan beberapa data malaikat dan tugasnya. Contoh Jibril, Mikail, Israfil dan lainnya. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap mengenai tugas utama malaikat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Beserta contoh malaikat dan tugas-tugasnya. Tugas utama malaikat dalam Islam, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya selalu taat dan tidak memiliki sifat lalai atau maksiat. Mereka memiliki tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Allah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Beberapa tugas utama malaikat adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril. Tugas utama Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Dalil, dia merupakan malaikat dengan membawa wahyu atas perintahnya pada siapa yang dia berkehendak di antara hamba-hambanya. Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap, mengatur rezeki dan keberkahan alam. Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki, menurunkan hujan dan mengatur tumbuhan-tumbuhan sesuai dengan perintah Allah. Dalil Mikail disebut dalam fiil Al-Baqarah 98 bersama Jibril sebagai salah satu malaikat yang dimuliakan. Mikail juga dikenal sebagai pembawa rahmat yang berkaitan dengan kebutuhan hidup makhluk di bumi. Dimulainya hari kiamat dan kebangkitan manusia yang kubur. Dalil, sama kalau demikian kita semuanya dilanjutkan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Dalam hadis Israfil sebagai salah satu malaikat besar yang bersiap untuk tugas ini. 4. Mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat dan mati mencatat amal baik dan mati mencatat amal buruk. Tujuannya selalu menemani manusia untuk mencatat perbuatannya. Dari itu ketika bahwa malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Malaikat ini mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia tidak luput dari pengawasan. Dengan menyebut nyawa, malaikat tersebut bertugas mencatat nyawa sedang berbaru nomor. Lalu beberapa kali malaikat maut yang selama itu mencatat nyawa kemudian lalu akan dikembalikan. Dalam hadis Israfil disebut sebagai malaikat maut yang bekerja atas perintah Allah. Dalam bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikuti perintah menyembah dan mereka menjaga atas perhatian Allah. 7. Menjaga surga dan neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan menyambut orang-orang yang beriman dengan penuh penghormatan. Dalil dalam beberapa riwayat Ridwan disebut sebagai penjaga surga yang menyampaikan salam kepada para penghuni surga. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan mengawasi azab bagi penghuni neraka. Dalil dan mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanku membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. 8. Memberi pertanyaan di dalam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menyanyai manusia di alam kubur mengenai
keyakinan dan amal perbuatannya selama hidup di sana, selama hidup di dunia. Dari dalam hadis sahih Rasulullah menjelaskan bahwa kedua malaikat ini akan menanyakan 3 pertanyaan: siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Udah. Bagus. Balik ke tempatnya. Sekarang kelompok 2 untuk hasil diskusinya maju ke depan. Mengapa penting bagi seorang muslim untuk beriman kepada malaikat? Mengapa penting bagi seorang muslim untuk beriman kepada malaikat? Iman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua dalam Islam. Keimanan ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga memiliki pengaruh mendalam terhadap keyakinan, perilaku dan cara hidup seorang muslim. Berikut adalah alasan mengapa iman kepada malaikat sangat penting. 1. Wujud ketaatan kepada Allah. Iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Menolaknya berarti menolak ajaran dalam Islam. Dalil: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Beriman kepada malaikat menunjukkan penerimaan terhadap kebesaran Allah yang menciptakan makhluk sempurna untuk menjalankan tugasnya. 2. Mengingatkan tentang kehadiran Allah dalam kehidupan. Malaikat adalah perantara Allah dan manusia dalam beberapa aspek, seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal, dan membantu rezeki. Dengan menjadi para malaikat, seorang muslim akan selalu merasa diawasi dan didampingi. Contoh: malaikat terdiri dan hati mencatat setiap perbuatan manusia, baik besar maupun kecil. Hal ini memotivasi seorang muslim untuk terus berbuat baik dan menghindari dosa. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada orang lainnya, yaitu ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya. 3. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dengan mengetahui bahwa malaikat seperti Jibril bertiga menyampaikan wahyu atau Mikail mengatur rezeki, seorang muslim menyadari betapa Allah mengatur kehidupan manusia dengan sempurna. Kesadaran ini mendorong seorang muslim untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. 4. Membantu Allah mulia dan tanggung jawab. Keyakinan bahwa amal baik yang perlu mencatat oleh malaikat membuat seseorang muslim lebih berhati-hati dalam bersikap. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk berangkat diri seperti berkata diri, menjaga amanah dan membangun sesama. Contoh praktis: tidak berkata kasar atau dusta karena tahu bahwa sekata akan dicatat oleh malaikat. 5. Menguatkan iman dan hari akhir. Malaikat memiliki peran penting pada hari kiamat, seperti meniup sangkakala Israfil, mencatat amal kafir dan adil, dan menyambut orang beriman di surga Ridwan. Dengan beriman kepada malaikat, seorang muslim menguatkan keyakinan bahwa ada kehidupan setelah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dari pada hari ini manusia perlu keluar dari dunia dalam keadaan yang terhadap supaya memiliki mereka balasan pekerjaan mereka. 6. Mengerjakan kehidupan berorientasi akhirat. Iman kepada malaikat memberi seorang muslim bahwa ada amal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Contoh: ketika mengenal malaikat kita dan nakir yang akan berada di alam kubur, seorang muslim akan mempersiapkan diri dengan amal baik dan memperkuat keimanan. 7. Memberikan rasa aman dan iman. Malaikat berusaha yang sudut menjaga manusia dari bahaya, memberikan rasa aman kepada seorang muslim. Dari bagi manusia ada malaikat yang selalu melindunginya di giliran dibuka dan didoakannya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Keyakinan itu membuat seorang muslim optimis bahwa Allah selalu menjaga dan melindunginya. 8. Menunjukkan keteraturan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Malaikat adalah bagian dari sistem ciptaan Allah yang sempurna. Mereka menjalankan tugas tanpa celah dan selalu taat kepada perintah Allah. Hal ini mengadakan manusia menjalankan tanggung jawabnya dengan sebab berikut mengikuti contoh ketaatan malaikat. Udah. Kalau udah, silakan duduk.
Sekarang kelompok 3 maju ke depan. Ayo, maju ke depan kelompok 3. Ini kelompok 3 yang kreatif, berarti dia tuh langsung di print. Kelompok 1, 2 dia tuh lupa di print. Langsung. Dan beriman kepada mereka pada cara berinteraksi dengan iman kepada mereka tidak hanya berhubungan dengan keyakinan spiritual tetapi juga berdampak besar pada cara seorang muslim berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan serta sesama manusia. Berikut adalah berbagai dampak positif dari keimanan kepada malaikat. 1. Mendorong perbuatan baik kepada sesama. 1. Kesadaran akan pencatatan amal oleh malaikat. Keyakinan bahwa malaikat rakib dan atid selalu mencatat amal baik dan buruk mendorong seorang muslim untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Memotivasi mereka untuk sama berkata baik dan menjauhi perilaku yang merugikan orang lain. Contoh, memberi sedekah kepada yang membutuhkan dengan ikhlas karena mengetahui bahwa amal itu akan dicatat oleh malaikat. Menjaga kehormatan orang lain dengan tidak menyebarkan fitnah atau berkata kasar. 2. Memupuk kejujuran dan integritas. Kesadaran akan pengawasan malaikat. Dengan beriman bahwa malaikat selalu mengawasi perbuatan manusia, seorang muslim akan lebih jujur, baik dalam hubungan sosial maupun dalam pekerjaan. Contoh, seorang pedagang akan menghindari kecurangan karena yakin setiap tindakannya dicatat oleh malaikat. Dalam kehidupan keluarga, seseorang muslim akan berusaha menjaga amanah dan kepercayaan karena merasa diawasi oleh Allah melalui malaikat. 3. Mengerjakan sikap kasih sayang terhadap semua makhluk. Menyadari peran malaikat Mikail dalam mengatur rezeki dan halal. Keimanan kepada malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan mengatur keseimbangan alam mengajarkan seorang muslim untuk menjaga lingkungan dan berperilaku ramah terhadap makhluk hidup. Contoh, menjaga kelestarian lingkungan seperti menanam pohon dan mengurangi pencemaran karena menyadari bahwa rezeki termasuk air dan hasil bumi adalah amanah dari Allah. Tidak menyakiti hewan atau merusak habitatnya karena mereka juga bagian dari ciptaan Allah yang dijaga oleh malaikat. Negara berkepentingan dalam amal sosial. Orang muslim dan beriman kepada malaikat mengalami dapat perbuatan baik kepada sesama manusia seperti menolong orang yang kesulitan atau memberi makanan. Dicatat dapat mendapatkan balasan. Contoh, aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu korban bencana alam atau berpartisipasi dalam program kemanusiaan. Berbuat baik tanpa pamrih karena yakin bahwa penghargaan sejati datang dari Allah bukan dari manusia. 5. Meningkatkan empati dan pengendalian diri. Kesadaran akan pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Iman kepada malaikat yang bertugas menanyakan amal perbuatan di dalam kubur mendorong seorang muslim untuk lebih empati terhadap orang lain dan menahan diri dari tindakan yang merugikan. Contoh, menghindari konflik atau pertengkaran yang tidak perlu, berusaha memaafkan kesalahan orang lain dan memperbaiki hubungan sosial. 6. Menghormati hak orang lain. Kesadaran akan kehadiran Allah yang diwujudkan melalui malaikat. Malaikat adalah saksi bagi perbuatan manusia di dunia yang gelap akan menjadi dasar pengambilan darurat. Hal ini membuat seorang muslim lebih berhati-hati agar tidak melanggar hak orang lain, baik dalam hal harta, kehormatan maupun lainnya. Contoh, tidak mengambil hak orang lain seperti tidak mengirim penipu atau merampas harta milik orang lain. Menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak melukai perasaan orang lain. 7. Menanamkan rasa keadilan dalam berinteraksi. Iman kepada malaikat memberikan tujuan keyakinan bahwa ada malaikat penjaga surga dan akan membuat seorang muslim lebih berorientasi pada berkenikmatan dan sesuai dengan syariat Islam, sama memberikan hak kepada pekerjaan dengan upah yang layak, memperlakukan orang lain dengan adil tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya.
manusia seringkali melakukan kesalahan. Dilarang kepada mereka meninggalkan seorang muslim untuk selalu bertobat dan tidak sombong. Contoh, mengakui kesalahan dan mereka kepada orang lain, tidak berkata dari orang lain karena setiap amal kita dan hanya Allah yang mengetahui nilai sebenarnya. 9. Menjaga hubungan harmonisasi dengan keluarga dan komunikasi. Kesadaran akan aman kebaikan dalam kehidupan sosial. Iman kepada malaikat mendorong seorang muslim untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan komunikasi, karena setiap keburukan akan dicatat. Contoh, menghormati orang tua dan menjaga silaturahmi dengan berobat. Aktif dalam kegiatan bermanfaat bagi komunikasi seperti gotong royong atau pengajian. Udah? Bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan anak-anak. Kita mempunyai kuis. Kuis ini siapa yang ranking nomor 1, 2, 3. Saya ambil ranking nomor 1 dan 3-nya. Ya, coba sampai saya kerjakan. Alhamdulillah materi ini sudah selesai, kita cuma menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Iman kepada malaikat adalah salah satu pilar keimanan dalam Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap keyakinan dan kehidupan seorang muslim. Dengan memahami peran dan tugas malaikat, seseorang muslim tidak hanya meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah, tetapi juga membentuk perilaku yang lebih baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Beriman kepada malaikat mengajarkan seorang muslim untuk satu, bertanggung jawab. Yang mana tanggung jawab itu setiap amal perbuatan, karena yang semua dicatat dalam
dimintai pertanggungjawaban. Berarti amal perbuatan sangka itu ada yang mencatat. Tuh. Tugas nomor 2, menumbuhkan empati dan kasih sayang baik kepada manusia maupun makhluk lainnya dengan menyadari pentingnya menjaga keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yang nomor 3, memupuk kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari karena selalu merasa diawasi oleh Allah melalui malaikat. Menghormati dan hak orang lain yang berlaku adil sebagai wujud ketatan kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, memperbaiki akhlak baik secara individu maupun sosial agar menjadi manusia itu lebih bertakwa dan berkontribusi positif bagi komunitas. Dengan demikian, iman kepada malaikat tidak hanya memperkuat keyakinan terhadap kebesaran Allah, tetapi juga menjadi landasan untuk menjadi kehidupan yang lebih bermakna, bermanfaat, dan penuh tanggung jawab. Semoga dengan pelajaran ini dan mengamalkan nilai Islam kepada mereka, kita dapat menjadi hamba yang baik dan korek dari Allah dunia dan akhirat. Demikian apa yang saya simpulkan barusan dalam materi ini. Kami dianggap cukup. Nanti minggu depan kita membahas tentang iman kepada Roh